ada bayam merah jumlahnya 10.000. Nah ini kan jadi perbandingan tuh satu butir bibit bayam ini setara dengan 10 butir pasir. Jadi kayak umpamanya segininya satu genggam bayam, 2 genggamnya pasir gitu. Jadi kita masukin pasiran dulu ya. Dan pasir yang digunakan itu diutamakan buat pasir halus ya Pak ya, biar si kerikil yang besarnya nggak mengganggu dari tanah yang udah kita gemburkan tadi. Nah, coba kita tuangin bayam udah. Sebenarnya juga ntar kelihatan Pak dari kerapatan benihnya. Kalau pas kita buka terus kita tuangin ke sini ternyata oh benihnya tuh masih padat banget. Nanti tambahin lagi pasirnya gitu. Benihnya kayak gini nih. Benar-benar kayak pasir. Nah, kenapa pentingnya kita harus kasih pasir, karena kayak umpamanya kalau misalkan kita tebarin langsung dari bibitnya benihnya ini kecil-kecil, bakal padat nanti pas tumbuh. Nah kalau ini kan masih terlalu banyak dominan pasirnya kelihatan, kita tambahin lagi. Udah gunting. Oh udah. Kira tumpahin di sini ya. 2 kantong. Perkiraan kalau ini kan ada 20.000 berarti kalau 2 kantong. Jadi coba kita lihat kerapatannya dulu Pak ya. Dua kantong setara dengan segini pasirnya Pak. Iya. Kalau dilihat diperhatiin kayak gini, ini kan udah mulai agak rapet nih, sebanding sama pasirnya. Ini udah cukup kalau buat kita persiapan tebar nanti. Ya. Kita ke atas ya Pak ya, tebar. Ya. Ini kemarin belinya di Sukanegara berapa? 25 kilo, 25.000. Nah ini kandungannya MgO, CaO, MS. Pokoknya intinya buat dolomit ini nih fungsinya gunanya biar misal nih si tanah ini asam. Nah kita terapin si dolomit ini biar tingkat kemasamannya tadi rendah, turun gitu. Jadi lebih pH-nya lebih stabil. Terus ini juga ada sekam. Ya. Sebenarnya sekam ini relatif ya Pak, bisa dibilang kadang penting kadang enggak. Kalau misalkan ngeliat nih tanahnya ternyata gembur, berarti nggak perlu sekam. Nah ini karena udah terlanjur kebeli, tapi boleh aja dipakai nggak apa-apa biar semakin lebih gembur lagi. Terus ini ada pupuk organik. Nah pupuk organik ini per 5 kilo berapa Rak? Pupuk organik ya? 35. Nah jadi ini per 5 kilo nih 35. 15 harganya? Harganya. Jadi per satu kemasan ini kan isinya kadang ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Kalau yang 5 kilo ini perkiraan 15 ribuan. Tujuannya dikasih organik ini buat bekal awal si tanaman tuh punya makanan dulu Pak. Jadi begitu kita tanam, nggak kaget si tanaman ini mau nyari makan kemana. Tapi kita udah sediain duluan gitu. Terus buat bayam ini pengaplikasiannya bukan diaduk Pak di tanahnya. Boleh juga diaduk 2 kali, jadi yang pertama diaduk, yang kedua ditimpa di atas benihnya. Setelah kita sebar, kita kasih benihnya lagi, terus kita timpa lagi dipakai pupuk organik. Jadi dia dua bekal makanan di dalam satu masa fase percambahannya gitu. Ini kita coba ya Pak. Kita coba apa dulu yang mau kita kasih dolomit dulu. Bandung ini
Ini tebar benih ini ya dolomitnya. Gimana tadi? Tebar dolomit. Di Buat pengaplikasiannya, pengaplikasiannya mau organik sama dolomit juga bareng boleh Pak? Dicampur bareng aduk. Kita ke mana? Kita ke yang mana aja? Dolomit dulu. Nah, dolomit dulu. Ya, semuanya. Dolomit dulu. Kan masih lahan awal juga. Bentar. Kita aduknya pakai campur aja. Nah, gitu bisa kita. Kita kasih double ya Pak ya. Di organik. Ini pupuk. Nah, ini organik. 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 Iya. Soalnya per satu bedengan tuh ini kan ukuran bedengannya kan 1 meteran Mbak. Ya. Tujuannya kita bikin 1 meter tuh biar misalkan ada budidaya nih, ada rumput, kita nggak terlalu jauh buat ngegapai rumputnya. Terus buat panjangnya tuh relatif sesuai sama ukuran bedengan yang tersedia di sini. Misalkan ternyata dari lereng A ke B ukurannya segini, sisain sekitar 2 jengkal. 2 jengkal tujuannya buat kita jalan. Iya. Nah, buat permudah budidayanya. Terus buat pengadukannya jangan terlalu dalam, ini kan udah dibentuk bedengannya. Jangan terlalu dalam, cukup dibalik-balik aja. Kamu usahain kalau misalkan ada akar-akar kayak gini, buang aja Pak. Ya. Nah, cukup menghambat buat perkecambahannya, ngerusuh lah istilahnya. Ini bantuin aduk pakai tangan aja kan, gini. Misalkan nemu nih gumpalan kayak gini, nah itu kita hancurin dulu aja. Iya. Pokoknya usahain gimana dari bedengan yang kita punya itu benar-benar halus tanahnya. Iya. Karena kan mengingat dari benih-benih yang kita pakai kan benih halus, benih kecil, itu benar-benar harus diperhatiin banget soal kegemburan tanahnya. Dan kalau bisa kondisi tanah tuh waktu kita penebaran benih itu sedikit agak lembab Pak. Ya. Gitu. Jangan terlalu pakai cangkul aja Pak. Oh ya, kalau sedikit trik ya Pak, kalau misalkan nemu kayu yang panjang, pakai aja biar ngeratain si tanahnya. Nah, biar lebih rata bagus. Rok, tengah Rok. Ditarik. Tarik. Jadi dia habisnya bukan halus dari tangan, habisnya dari kayu yang kita pakai. Ini kan bagus. Kalau udah kayak gini, kita udah siap buat tebar benih. Iya. Buat teknik penebarannya mungkin bisa dirasain, dilihat aja. Diperhatiin, kita fokus di langsung dari atas ke bawah, kecuali emang bedengannya luas banget Pak. Kita setengah-setengah dulu. Tapi kalau yang segini cukup sekali aja. Dan nggak boleh ngulang sambil jalan. Nah, mungkin boleh mau nyoba Pak. Itu kasih izin Pak. Oke. Dari sini. Ya, belum. Dan itu masih kepadatan Pak. Padatan. Nah, ini saya contohin lagi ya. Dirasain kayak gini. Halus aja dia, nggak kelihatan. Tapi dari tanahnya kan ada hentakan jatuhnya kan. Itu kelihatan seberapa kerapatannya. Nanti mungkin kita bisa lihat pas sudah tumbuhnya ya Pak. Kita tandain, ingetin kalau yang tengah tuh, yang tadi contoh misalkan terlalu padat. Nah, kalau misalkan ini yang kita
nggak terlalu padatnya. Dirasain, jangan sampai padat, kurang ini. Nah, udah. Ini kan udah kelar kita tebar benih. Bagusnya atasnya buat penutupnya kita kasih organik lagi aja. Tapi organiknya jangan terlalu padat. Iya. Ntar dari selesai kita kegiatan kan bakal ada edukasi mengenai pembuatan pupuk. Jadi diharapkan semoga dari desa kita nggak susah lagi mencari pupuk organiknya. Itu Pak. Lihat kerataan pupuknya, dilihat aja kalau misalkan udah agak berwarna hitam dari tutupan pupuk organik itu udah cukup. Nah setelah ini kita langsung kasih penyiraman ya Pak. Iya. Ini buat ngelembapin dari daya bertambahnya si benih tadi, karena benih tuh yang dari biji itu penting banget buat dijaga kelembapannya. Paling minimal sehari misalkan nggak hujan kita siram sekali. Tapi jangan terlalu becek, yang terlalu basah, cukup lembab. Terus misalkan hujan udah nggak usah disiram, dibiarin aja sampai si kecambahnya tadi keluar sekitar 3 sentian segini. Baru kita kasih air sehari 2 kali, pagi sore. Nah ini kan buat penyiramannya, boleh tolong ambil air. Terus buat nyiramnya jangan pakai langsung selang Pak ya. Ini kan masih benih tadi, biji kecil-kecil. Kalau misalkan pakai selang, nanti si biji tadi itu berantakan. Teracak. Bagusnya sebenarnya pakai gembor. Ini kan tadi kan kalau pakai selang kan pakai selang kan berantakan. Kita pakai ini aja, diginiin. Jadi nggak terlalu kelihatan berantakan terbenih. Yang penting gimana caranya si tanah ini kelihatan lebih lembab, karena biar si pupuk organiknya bisa langsung diserap sama si bijinya. Tapi kalau misalkan males cara kayak gini, pakai selang juga boleh, tapi selangnya jangan sampai full muternya. Pakai shower kan ada yang bagus Pak malah. yang penting tanahnya nggak kayak masuk ke dalam gitu Pak. Yang penting si yang penting jangan terlalu kenceng deh bebitinnya, bibit airnya, karena biar si benihnya tadi nggak berantakan pas kita tanam. Nah, udah cukup nih. Nah kalau buat bayam udah simple, gitu doang. Ya. Kalau bagusnya lagi, kalau misalkan punya mulsa, kita tutup mulsa Pak, semalam aja. Tujuannya buat ngejaga kelembapan benihnya tadi. Terus mengingat kalau nanam tanaman sayur kayak gini pagi atau sore, jangan pas panas. Bila perlu usahain malah pas sorenya. Nah kan kalau pas sore malam kan nggak akan panas. Kalau dari pagi ntar keterik matahari, tanahnya bakal kering kerontang kayak gini. Ya paling ditutup pakai jerami. Jerami bagus. Yang bener Pak. bekas padi. Iya. Padi, nah itu bekas padi. sama seperti pembibitan pupuk padi dia gitu, ditutup. Buat percambahan ini kan, Iya. penyemayannya sama Pak, benar. Pakai padi boleh. Ntar paling besok kalau misalkan ditutup pakai apa tuh, dikasih tutupan 2 hari itu udah mulai dikeluar. Udah mulai keluar dari kecambah. Udah PR sih Pak kalau mau pakai ini. Paling ntar kalau pengen pakai selang lagi males, mau harus pakai cara kayak gini satu-satu, pakai
pakai selang aja, debitnya diturunin, dipecah tekan selang ditutup dipecah depannya. jadi ntar debit yang keluar juga halus lebih halus. Nah dirasain aja, misalkan kita tekan sekitar 2 cm udah lembab, itu udah cukup banget karena kan masih bentuk biji-bijian ya pas kita tanam. Itu ya nggak harus butuh air yang cukup banyak, kecuali kalau udah keluar nanti bayam yang baru kita perlu air yang cukup banyak. Mungkin kalau misalkan kita tekan bisa 2 jari kayak gini basah gitu, atau 1 jari kayak ini basah, itu baru kelihatan cukup banget. Ya cukup Pak. Boleh nanti diratain lagi. Ini biasanya Pak Jadi kalau misalkan ditugal berapa benih Pak per lubang? 3. Nah itu kedikitan Pak, pakai 7 sampai 5. 5 sampai 7 karena bayam nih dia tuh kangkung tuh karakternya dia ngumpul Pak. Dia tuh tumbuhnya misalkan sekali keluar suka nyatu ya. Itu nggak apa-apa, emang umumnya kayak gitu. Lubang tanamnya berapa Pak biasanya kalau pakai? Per 1 bedeng ini jarak tanamnya 20 15. Nah udah bener gitu. Kan kalau diumpamain dirasain segini lah. Nah 1 jengkal. Iya. Dan harus lurus. Ngebantunya kan. Bapak kalau mau nyoba enggak. Kalau buat garisnya ini yang di lubang ya. di lubang aja. Dilurusin ke arah. Anaknya sih pakai 3. Dan kita coba pakai mana gitu. Kalau bisa dapat 5 nggak apa-apa, dapat 4 nggak apa-apa. Bisa Ini kalau cukup di sini juga bisa. tapi riskan rubuh juga, riskan sama longsor sayang. Nah ntar kita bedain kan dari hasil dari pakai sistem ini tuh lebih dapetan banyak yang diborongin kayak gini atau di garis. Nggak apa? Oh ini kelebihan. Kayak gitu ya? Udah bisa tahu. Kita coba contohin misalkan pakai lubang sama ini garis. Kira-kira tuh dapetnya lebih banyak mana gitu. Nah kalau buat garis sama Pak 1 jengkal. Kayak agak dalam gitu. Wah, sekitar 2 cm sampai 3 cm Pak. Dari tengah-tengah. Jamu. Gak lurus kan? Kalau udah ada alatnya mah enak Pak. Kalau ada kayu yang agak besar, sekali garis langsung jadi. Tinggal narik. Tinggal narik. Itu masih agak kekecilan, jadi pakai urut lagi, ketutup lagi. Nah ini kan kelihatan kayak gini. Ini tanah baru, warnanya kayak gini. Ini tanah yang udah kita olah. Dia sedikit agak gelap. Kalau dilihat di sini mungkin sekitar 2 cm 3 cm secara dilihat secara langsung kayak gini kan. Kalau buat sistem penebarannya seperti ini. Jangan terlalu padat, jangan terlalu dikit. Mungkin sekitar segini kita contohin. Lihat diperhatiin. Nah, pomanya kayak gini, satu baris ini aja udah kelihatan banyak kan Pak daripada yang ini. Otomatis produktivitasnya lebih banyak kan yang ini. Kita nanti hasil panennya.
Nah, monggo Pak, kalau misalkan mau nyoba. Iya, ketemu. Pak Jajon. Bener, darah bagus banget ini. Nah, pas kan, cukup. Pas, terlalu pas. Kalau ini, kalau dilihat dari sini kan masih terlalu ngerumpul. Kita ambil lagi aja, Pak. Dan terlalu padat. Dua, tiga, empat. Ini sedikit ini belum kan? 1, 2, 3 belum. Buat ini ada lagi. Mungkin kalau misalkan pengen lebih cepat ya kayak contohnya enggak. Itu kayak gini, ambil banyak, rasain 1, 2, 3. Dirasain aja. Nah, tetap bisa tuh banyakan, ambil lagi aja nggak apa-apa. Dirasain. Ini versi cepatnya, Pak. Karena namanya di lahan atau di dunia pertanian tuh fleksibel, Pak. Nggak harus rapi yang kita bayangin gitu. Lanjut. Bapak mau nyoba? Mau nyoba? Udah selesai. Kita langsung tutup ya, Pak. Ini garis bukti dari perbedaan jarak tanam tadi ya, Pak. Nah, ditutup, kita siram lagi. Ya. Oke, Ben. Itu bagus banget, Pak.